memuat unsur-unsur yang kita jelaskan tadi. Surat yang kita ambil adalah surat Filemon. Di situ dalam pembukaan ada pernyataan tentang alamat dari siapa kepada siapa. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita. Sehingga menjadi jelas yang menulis surat Filemon ini adalah Paulus. Lalu Paulus mengidentifikasi diri sebagai apa? Bukan sebagai hamba, bukan sebagai rasul, tetapi kali ini dia mengatakan dia adalah seorang hukuman karena Kristus Yesus. Nanti akan menjadi jelas dalam surat ini apa maksudnya Paulus itu menyebut diri seorang hukuman. Karena ketika Paulus menulis surat kepada Filemon ini, Paulus sedang ada di dalam penjara. Dan dia menyadari saya di penjara karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius, saudara kita. Meskipun surat ini disebut surat Paulus, surat ini tidak hanya ditulis oleh Paulus seorang diri, tetapi ditulis oleh Paulus dan Timotius. Sudah didiskusikan, sudah dipercakapkan Paulus dan Timotius ini, apa yang harus kita tulis kepada Filemon. Maka di sana Timotius itu dianggap sudah menjadi bagian dari penulis surat Filemon. Nah, surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Meskipun ditujukan kepada Filemon, disebut surat Filemon, tetapi ternyata surat ini juga ditujukan untuk Apfia, ditujukan untuk Arkipus, ditujukan untuk jemaat yang ada di rumah Filemon. Nah, ini tanda bahwa meskipun surat ini sepertinya surat yang personal, tetapi sebetulnya surat ini tidak sangat murni personal dari satu orang ke satu orang yang lain. Karena yang menulis itu Paulus dan Timotius, yang dituju itu Filemon, Apfia, Arkipus, dan jemaat yang ada di rumah Filemon itu. Paulus memberikan salam di ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur, Paulus menulis itu di ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi saya mengatakan, alasan ucapan syukur Paulus itu bisa atas apa yang dikerjakan Allah. Yang kedua adalah apa yang dikerjakan oleh jemaat. Coba sekarang kalian lihat di ayat itu. Apa yang disyukuri oleh Paulus? Apakah yang pertama, apa yang dikerjakan oleh Allah bagi jemaat? Ataukah yang kedua, apa yang dikerjakan oleh jemaat dalam hidup bersama mereka? Oke, sudah ketemu? Ya, mana tanda-tandanya itu, jawabannya itu. Apa yang membuat Paulus bersyukur? Ya, di situ ada jelas. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Allah. Sehingga Paulus bersyukur karena kasih yang mereka perkembangkan dalam hidup bersama mereka. Juga karena iman yang mereka hayati di dalam bakti hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Ucapan syukur Paulus dalam surat kepada Filemon ini lebih bertumpu pada sukacita Paulus, kegembiraan Paulus akan kasih, akan iman Filemon dan jemaat di rumah Filemon yang menjadi nyata itu. Doa. Ayat 6 dan 8. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku.
Paulus berdoa supaya Filemon tinggal dalam persekutuan iman, supaya Filemon bisa mengerjakan apa yang baik di antara mereka untuk Kristus. Nah, ini sudah menunjukkan sebetulnya apa yang nanti mau diminta oleh Paulus kepada Filemon. Supaya dalam persekutuan iman itu, Filemon mengerjakan apa yang baik bagi Kristus. Nah, apa yang baik bagi Kristus ini nanti akan dijelaskan atau disebut oleh Paulus. Sekarang tentang tubuh surat tidak akan saya baca seutuhnya dari ayat 8 sampai 22. Saya hanya akan membaca 3 ayat pertama saja ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Paulus mengatakan, kalau saya mau memerintah, saya bisa. Tetapi karena kasih-Mu yang besar itu, saya tidak akan memerintah kamu. Tetapi saya akan meminta kepadamu. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus, yang dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, ini memberi kita penjelasan mengapa Paulus tadi mengatakan saya ini adalah seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ternyata waktu surat ini ditulis Paulus sudah tua dan dia sedang dipenjarakan karena Kristus. Ketika dia ada di dalam penjara itu, dia bertemu dengan Onesimus yang kemudian menjadi Kristen dan melayani Paulus selama Paulus itu ada di penjara. Nah, dalam perjalanan waktu Paulus tahu bahwa Onesimus ini ternyata budaknya Filemon yang melarikan diri, entah karena apa. Mungkin karena Onesimus ini punya hutang yang besar lalu melarikan diri dari Filemon karena tidak bisa membayar hutangnya, kemungkinan. Tetapi sekarang Paulus mau meminta sesuatu tadi. Kalau aku harus memerintah, saya bisa, saya berhak. Tetapi lebih baik saya memintanya kepadamu. Nah, kalau kita baca bagian ini, apa yang diminta oleh Paulus sebetulnya adalah supaya Filemon menerima kembali Onesimus, mantan budaknya itu. Tetapi Filemon diminta supaya menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, tetapi Onesimus harus diterima sebagai saudara. Karena sekarang Onesimus sudah menjadi orang beriman, sudah menjadi orang Kristen. Nah, ini inti dari tubuh surat Filemon itu. Nah, sampailah pada bagian penutup. Ya, salam di ayat 23 dan 24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kamu. Ya, ternyata meskipun tadi di awal surat dikatakan yang menulis surat itu adalah Paulus dan Timotius, ternyata di penjara itu masih ada Epafras. Mungkin juga ada Markus, ada Aristarkus, ada Demas, ada Lukas, yang selama ini menjadi teman-teman sekerja Paulus dalam pemberitaan Injil. Dan mereka semuanya mengirim salam untuk si Filemon dan jemaat yang ada di rumah Filemon itu. Nah, ini pembahasan kita tentang surat-surat Paulus dan semoga menjadi jelas supaya nanti kalian bisa membaca surat-surat Paulus itu dan mencoba menemukan mana elemen-elemen surat Paulus itu. Pembukaannya tadi, lihat di mana alamatnya, dari siapa kepada siapa. Di mana kita temukan salamnya, ya, damai sejahtera, kasih karunia. Di mana kita temukan ucapan syukur Paulus, di mana kita temukan doa Paulus.
Dan di bagian tubuh surat, kita harus paling tidak bisa menemukan apa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Yang kedua, apa jawaban Paulus, pemecahan Paulus atas soal yang ada di jemaat itu. Nah, apakah di dalam satu surat hanya ada satu soal? Belum pasti. Surat Korintus itu panjang sekali. 1 Korintus itu sudah panjang, 2 Korintus itu juga panjang. Berarti soal yang dihadapi oleh jemaat di Korintus banyak, maka suratnya menjadi panjang. Nah, nanti kalau kita membaca surat 1 Korintus, terutama akan kita temukan sekian banyak permasalahan yang muncul di dalam jemaat yang ditanggapi oleh Paulus, sehingga suratnya itu menjadi panjang. Tetapi paling tidak kita menemukan apa yang menjadi soal yang dihadapi oleh jemaat dan apa yang menjadi tanggapan Paulus di situ. Dan bagian yang ketiga tadi adalah bagian penutup yang biasanya hanya berisi salam, ya, Paulus menyampaikan salam kepada jemaat, kemudian berkat penutup. Nah, untuk latihan sendiri, coba kalian temukan elemen-elemen surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Lihat lagi bagian yang tadi saya buat dan lihat juga baca baik-baik bahan yang juga saya upload di LMS. Di situ saya cantumkan apa yang saya katakan, saya jelaskan pada sore hari ini. Nah, semoga dengan membaca bahan yang ada di LMS itu, juga dengan melihat video singkat ini, tidak singkat ya, 1 jam lebih ini, ya, kalian mulai melihat unsur-unsur pokok di dalam surat Paulus. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa surat Paulus pada dasarnya adalah jawaban atau tanggapan Paulus atas persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Persoalannya apa? Persoalan dogmatik, ajaran iman. Atau persoalan pastoral, tata hidup bersama. Kalau kalian nanti membaca surat Filipi, coba temukan ada soal apa di situ. Kalau Paulus itu bicara soal merendahkan diri seperti Kristus, berarti ada soal di situ. Orang Filipi tidak merendahkan diri, tetapi orang Filipi justru meninggikan diri. Nah, ketika orang Filipi mau meninggikan diri, Paulus justru mengatakan, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang tidak meninggikan diri, tetapi justru merendahkan diri. Nah, ini lalu menjadi 2 bagian pokok dari surat Paulus. Ada soal yang sedang dialami oleh jemaat, menjadi pergunjingan dan kegelisahan jemaat. Bagian yang kedua yang paling besar itu adalah tanggapan Paulus atas soal yang ada di jemaat. Nah, coba kalian temukan itu elemen-elemen surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dan ini akan menjadi tugas sebagai pengganti ujian tengah semester. Ya, kita tidak akan mengadakan ujian tengah semester secara khusus, tetapi latihan ini akan menjadi pengganti ujian tengah semester. Teknisnya bagaimana nanti akan saya sampaikan lewat LMS. Ya, maka tunggu saja nanti di LMS, tidak harus dikerjakan dalam waktu yang sangat cepat karena kita masih punya perjalanan yang cukup panjang sampai nanti Paskah berakhir, dan pada saat itulah nanti kita akan mengumpulkan bersama-sama tugas ini sebagai pengganti ujian tengah semester. Ya, sekali lagi seperti biasa kita tidak mempunyai ujian tengah semester khusus, tetapi diganti dengan tugas ini. Ya, sekian teman-teman, saya sudah capek ini. Napasnya sudah habis. Sudah keringat basah kuyup, maka selamat beraktivitas, jaga diri baik-baik. Kalau tidak sangat darurat, tidak perlu keluar dulu dari rumah, dari kos, ya semoga kita menjadi pembawa kebaikan bagi semua orang di dalam situasi masyarakat kita yang memang sedang prihatin seperti
ini. Ya, selamat sore, sampai kita bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya. Berkah dalam.